Toko baru berjalan kurang dari 1 tahun, tapi kok bisa mendapatkan omset sampai 1 miliar? Ini bukan ngomongin soal per bulan sudah dapat omset 1 miliar ya, tapi progresnya sudah 1 miliar, teman-teman. Dan ini gue bakal bahas mengenai hal ini, dan gue pengen menjelaskan ke teman-teman, apa sih yang sudah terjadi, dan apa yang seller ini lakukan, dan apa yang gue lakukan, kenapa toko ini bisa bertumbuh ke omset 1 miliar kurang dari 1 tahun. Toko ini baru berjalan November 2023. Kalian bisa lihat pada screenshot, memang beginilah apa adanya. Tapi kita lihat di tahun 2024. Kalian bisa lihat data sampai bulan Agustus 2024, toko ini sudah dapat 1,6 M. Dengan pesanan sudah di 20 ribuan dan tingkat konversi di 1,90%. Kalau gue rinciin lebih detail, Januari dapat omset 49 jutaan, Februari 88 jutaan, Maret 308 jutaan, April 228 jutaan, Mei 168 jutaan, dan Juni 155 jutaan. Dalam waktu 6 bulan sudah mendapatkan omset di 1 miliar. Kalian bisa lihat progres toko ini di tahun 2024. Dari Januari sampai Agustus 2024, ini benar-benar bagus banget. Kalau kita tarik data ya, ini sudah menghasilkan omset 1 miliar kan? Tidak sampai di sini. Tapi setelah bulan Juli sampai Agustus, bahkan toko sudah mendapatkan feedback lebih besar daripada sebelumnya. Dan of course, ini sudah dihandle sama Rio Gandhi. Juli mendapatkan omset 237 jutaan, dan Agustus mendapatkan 374 jutaan. Dan dari September, dari tanggal 1 sampai 7 September, sudah mendapatkan 101 jutaan. Yang dimana masih ada tanggal 8 sampai 30 September. Dan ini sudah naik 26%. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, loh kok bisa fake order? Bayar iklan berapa? Oke, santai. Jadi, gue pengen menjelaskan. Balik lagi, ini gue bukan mau promosi guys ya. Ini tolong dicamkan dulu buat kalian semua ya. Jangan dikit-dikit gue bilang gue promosi, bukan. Tapi gue pengen kasih tahu aja, nanti takutnya kalian curiga atau kayak gimana. Gue pengen jelasin kayak, ini tokonya tuh kok bisa belum sampai 1 tahun tapi bisa bertumbuh. Nah, di sini gue pengen menjelaskan bukan guanya tapi sudut pandang sellernya. Ketika seller ini memulai toko online-nya, apa yang dia lakukan di awal ketika bisa berjalan tokonya seperti sampai saat ini. Nah, kita bakal ngomongin yang dia lakukan sebelum gua handle, guys. Jadi, dia ini ketika baru mulai, yang dilakukan tuh apa? Sampai bisa tokonya running, bisa dapat omset puluhan juta. Puluhan juta itu udah gede, guys. Dan ini gue udah respect banget, karena dia udah berani memulai dan bisa dapat omset puluhan juta. Yang dimana, quote and quote, belum mengerti sistemnya tuh kayak gimana, nggak ngerti cara promosinya gimana, tapi bisa runningnya cukup baik sampai dapat omset puluhan juta. Urusan bisa di-handle Rio Gandhi dan bisa naik ke omset 200 jutaan saat ini dan naik terus nih, itu nanti dulu. Gue bukan membahas itunya, tapi adalah gimana seller ini bisa bertumbuh tokonya. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari berbagi ilmu secara gratis, dan dengan lu like aja video ini akan membuat lu semakin bahagia menemukan channel ini. Oke guys, sebelum gue bahas apa yang dilakukan oleh seller ini sebelum bertemu gue, dan gue bakal bahas dari sudut pandang gue menanggapinya gimana yang dia lakukan. Gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Gak perlu ikut kelas gue. Ya, gue tekankan nih, nggak perlu ikut kelas gua, nggak perlu ikut jasa gua. Kalau misalnya lu bisa mendapatkan video ini secara gratis dan bisa mendapatkan insight baru dan experience baru, kalian cukup tinggalkan like aja video ini dan subscribe channel YouTube Rio Gandhi ini dan nyalakan notifikasi. Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Oke guys, gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke topik pembahasan apa yang seller ini lakukan. Dari tokonya benar-benar baru memulai, apa yang dia persiapkan, sampai tokonya bisa dapat omset puluhan juta, sampai tokonya bisa gue handle dan mendapatkan omset ratusan juta konsisten saat ini. Let's go! Chapter 1, awal toko dibangun. Toko klien gue ini di awal, sebelum mengenal dan sebelum gue pegang tokonya, gue udah ngobrol banyak apa yang terjadi pada toko dia di awal. Menurut gue pribadi, jujur ya, progresnya sih cukup oke ya, cukup oke banget lah menurut gue ya. Ketika toko yang sellernya belum mengerti apa-apa, lalu yang penting bisa jualan aja dan berani untuk memulai dan bisa dapat omset puluhan juta dan konsisten udah dapat penjualan. Menurut gue itu udah bagus banget. Tapi di sini yang pengen gue bahas adalah yang dilakukan di awal tuh apa. Jadi di awal dia fokus ke beberapa 3 poin penting, yaitu adalah product research, preparation, dan trial dan error. Sumpah, lu nggak usah mikir terlalu dalam. Ini tuh bener-bener basic, tapi sering dilupakan sama seller-seller online. Bahkan sampai hari ini terlalu banyak informasi yang kalian dapatkan, atau mungkin kayak, lu terlalu mikirin, aduh next gue harus bikin promo apa ya? Next gue harus bikin promo apa ya? Sampai lu lupa. Lu melupakan hal-hal basic yang harus lu pikirkan. Tadi gue udah sebutkan, ada product research, ada trial and error, ada juga untuk preparation. Itu
sebenarnya udah bahasa-bahasa yang udah gua buat sebagai bahasa marketing. Tapi intinya dia nggak tahu lah istilah-istilah kayak gitu. Cuman kepikirannya tank, oh gue kayak gini, oh gue harus lakuin ini. Gitu aja, natural aja guys, lagi kepikiran kayak gitu. Jadi tidak ada bahasa-bahasa seperti itu. Makanya kadang-kadang kalian tidak tahu namanya, gue menjelaskan lagi, atau mungkin kalian tidak tahu apa yang harus kalian lakukan, jadi gue kasih tahu supaya kalian paham. Jadi untuk product research, itu dia menjual produk yang belum dijual di Shopee. Karena ini lagi spesifik bahasnya ke Shopee, tapi untuk semua marketplace juga bisa ya. Lalu untuk preparation, persiapan koneksi untuk pembuatan produk. Lalu trial dan error, terus mencoba produk-produk yang berbeda tanpa memikirkan harga jual. Simple kan? Ya sebenarnya nggak simple juga sih, tapi at least itulah hal-hal basic yang harus kalian perhatikan. Nah, sebenarnya itu udah sering gue bahas teman-teman. Cuman teman-teman kadang melupakan hal ini. Kalian terlalu maunya kayak, oke omset gede, oke harus iklan dan sebagainya. Kadang-kadang kita buang jauh-jauh dulu deh, atau sampingin dulu deh yang hal-hal kayak gitu. Kita fokusnya ke basic terlebih dahulu. Karena basic juga penting. Nggak mungkin ada omset toko besar kalau tidak ada basicnya lah guys. Jadi, dia ini nggak ngerti marketing sama sekali ya. Jadi cuma fokusnya ke tadi. Ke pemilihan produk yang belum ada dijual di Shopee. Belum ada dijual di marketplace yang lain. Jadi, original produk punya dia. Nah, kemudian pemanfaatan koneksi. Supaya produknya bisa dibuat dengan baik sesuai dengan apa yang dia pikirkan secara visualnya dia pengen apa. Lalu juga selalu trial and error produk-produk yang lain. Yang nggak laku, yang laku. Trial and error terus lah, teman-teman seperti itu. Lalu preparation juga harus diperhatikan juga, teman-teman. Jadi, walaupun kelihatannya simple, tapi sebenarnya nggak simple juga. Tetap butuh effort dan mau mencoba. Ini yang gue respect banget sama seller tipikal seperti ini. Nih guys, jadi gue harus kasih tau kalian ya. Kalau tadi kalian lihat tingkat konversi di 1,90%, tadinya tingkat konversi dia tuh cuma di 1% atau 0,9 lah. Jadi memang harga jualnya tergolong lumayan di atas rata-rata. Contoh, misalnya harga market 70.000, dia jual di atas rata-rata 120, 140.000. Jadi bukan karena dia nggak mau press harga, tapi teorinya dia masih mau margin di atas 30%. Dan kebetulan bahan atau material yang didapatkan itu masih mahal. Ya wajar, karena tokonya baru memulai, pengambilannya belum terlalu banyak, jadi makanya HPP yang didapatkan juga belum terlalu murah. That's why dia tergolong yang di atas harga rata-rata sedikit lah, di atas harga market. Tapi yang membedakan adalah belum ada produk yang modelnya yang kayak gini yang dia jual. Chapter 2, Preparation. Oke, kalau kita ngomong preparation ya, jujur memang dia punya modal di awal. Ya, ketika lo mau bisnis, ya, kalau bisa lo punya modal lah. Kalau gue pribadi kan gue mengumpulkan modal ketika dulu gue bekerja di company, gue kumpulin modal. Nah, kemudian gue juga banyak side hustle, kayak gitulah guys. Jadi, gue mengumpulkan modal. Nah, ketika kalian punya modal, seperti contohnya misalnya seller ini punya modal, modalnya nggak gede, cuma puluhan juta aja. Yang which mean udah lumayan lah. Tapi nggak sampai 50 juta guys. Modalnya masih di bawah 50 juta lah, nggak sampai ratusan juta. Itu pun dia kerja ada dibantu juga sama orang tuanya dan sebagainya, ya masih nggak apa lah, karena yang penting dia mau berusaha. Kemudian ada kenalan konveksi. Jadi preparationnya dia gitu, ada punya modal di awal yang tidak terlalu besar, masih puluhan juta, dan punya kenalan konveksi. Anyway, produk ini fashion ya guys, jadi dia udah punya kenalan konveksi yang bisa ngebuat produknya, dan udah di cutting, udah sampai jadilah intinya produknya. Nah, karena udah ada kenalannya, jadi dia bisa langsung ngebuat produknya. Mungkin bagi orang, sebagian orang bilang ini privilege. Yes, privilege. Tapi kan intinya gini guys. Ketika lu punya privilege, lu aja belum tentu memulai guys. Yang terpenting adalah lu berani untuk memulai. Lu memberanikan diri. Lu keluar modal loh untuk ngebuat produk. That's why kayak gue lebih respect sama orang kayak gini. Lu punya privilege dan lu manfaatkan privilege lu untuk lu berbisnis atau untuk ngebuat sesuatu. Dan ini gue benar-benar respect banget. Nah, jadi tanpa pikir panjang, seller ini langsung mencoba. Ternyata selalu ada jalan untuk kalian semua kalau misalnya kalian berani untuk mencoba. Toko ini sebelum mengenal gua udah mendapatkan omset puluhan juta tiap bulan tanpa mengetahui promosi yang benar itu kayak gimana. Tapi tetap bisa jalan kan? Kalian lihat, Januari udah dapat omset 49 jutaan, Februari dapat omset 88 jutaan. Jadi pada dasarnya, tanpa kalian mengetahui promosi yang benar atau promosi yang efektif, toko kalian tetap bisa berkembang tapi berangkat dari produk yang sudah kalian persiapkan dan hal-hal yang sudah kalian setup dari awal, hal-hal basic aja. Urusan promosi atau membuat toko lu lebih gede, itu bisa nanti. Tapi at least lu bisa mendapatkan omset dulu nih, jutaan atau puluhan juta dulu, nggak apa-apa. Jadi menurut gue ya guys, kalau kalian jualan di online, kalian nggak usah terlalu dalam juga untuk memikirkan hal-hal yang belum saatnya toko kalian itu harusnya kalian lakukan. Untuk dapat ilmu boleh, tapi nggak usah kalian pusingin.
Karena kalau kalian pusingin, yang ada terlalu banyak informasi kalian dapatkan, nggak ada yang dimulai. Ini yang bahaya, guys. Sedangkan namanya kita jualan di online, kita harus melakukan hal-hal yang saat ini tepat dilakukan untuk toko kita saat ini. That's why, guys, kalau misalnya kalian jualan di online, preparation itu penting. Nah, jadi preparation kalian kan tiap seller kan beda-beda. Kalian pikirkanlah yang harus kalian lakukan tuh apa. Jadi, nggak usah tuh langsung kayak, oke, iklan gede-gedean, oke, yang penting ROAS-nya bagus, dan sebagainya. Aduh, menurut gue kayak, kalian melupakan hal basic, guys. Karena, guys, ini harus kalian perhatikan ya. Ketika kalian mau iklanin produknya juga harus bener terlebih dahulu. Percuma lu jor-joran strategi iklan, lu kayak semua ilmu lu serap, lu langsung praktekin. Tapi kalau basic produknya belum benar, atau basic penempatan posisi produknya, material produknya, atau hal-hal basic lainnya belum benar, ya bisa jelek-jelek aja iklannya. Jadi untuk pengetahuan boleh, tapi yang dibutuhkan toko kalian saat ini tuh apa? Ini adalah bukti yang udah cukup valid. Toko yang belum memahami jualan online aja bisa jalan kok. Chapter 3, media promosi. Media promosi, gue tau banget ini bakal jadi pembahasan yang pro dan kontra juga. Tapi gue harus sebutkan dan fair bilang di awal, media promosi yang dilakukan sama seller ini di awal sebelum mengenal Rio Gandhi itu cukup simple. Dia hanya menggunakan Instagram Boost Ads dan juga iklan Shopee, karena dia jualan di Shopee yang gue lihat, yang gue pegang tokonya Shopee ya. Itu cuma iklan produk otomatis. That's it, guys. Gue juga udah sering bilang di video-video gue bahwa ketika lu nggak ngerti, nggak apa-apa lu pakai iklan otomatis terlebih dahulu. Atau lu nggak usah iklan, cuma iklanin 1-2 produk dulu, nggak apa-apa. Yang penting toko lu bisa jalan dulu aja. Simple. Yang penting bisa jalan dulu aja, walaupun orderan belum banyak, tapi at least bisa dapat penjualan dulu deh pelan-pelan. Kayak gitu aja. Jadi seller ini cuma pakai itu aja. Ya, itu pun bukan rutin tiap hari ya. Dan sekalinya iklan juga bukan dengan budget yang gede. Paling iklan Instagram 100.000, itu juga sampai saldonya habis. Itu juga berdasarkan boost di aplikasi Instagram, bukan pakai Meta Ads. Iklan Shopee juga otomatis. Jujur gue pengen banget kasih lihat kalian screenshot waktu bulan Januari, Februari. Cuman karena udah hilang datanya, udah nggak bisa dibuka. Jadi gue cuma bisa kasih lihat kalian di data bulan April 2024. Nih kalian lihat, iklannya nggak rutin, ini juga otomatis. Kemarin kalian lihat dapat 78 pesanan, ROAS 4,75, terus jumlah kliknya 8 ribuan, dan dapat omset 9 juta, biaya iklan 1,9 jutaan. Nah, waktu di handle Rio Gandhi, ini data selama 1 minggu, efektivitas iklannya ROAS-nya di 8, biaya iklan 6,4 juta, dapat omset 52 jutaan, pesanan 596, jumlah klik 54.600-an. Tuh guys, kalian bisa lihat kan, iklan otomatis guys. Ya walaupun jelek ya ROAS-nya, balik lagi, lu nggak usah terlalu pikirin ROAS dulu di awal lah. Yang penting lu bisa jalan dulu tokonya, dan terbukti bisa jalan-jalan aja. Nah, tadi kan gue sempat bahas ya, seller ini juga iklan di Instagram Ads. Bukan Instagram Ads ya, lebih ke Instagram Post Boost Ads ya gitu ya. Jadi, dia nge-post foto atau video di Instagram, dia buka aplikasi dari HP, Instagram, dia boost. Kayak gitu doang, yang sistem kayak, oke masukin 100.000, udah sampai habis. Kayak gitu aja, simple. Tapi, ya bisa jalan-jalan aja. Walaupun masih asal-asalan ya buatnya ya. Of course, kayak kalau lu mengerti lebih dalam, itu akan jauh lebih efektif iklannya. Tapi kalau nggak ngerti, ya udah, lu coba dulu aja. Why not? Nggak apa-apa kok. Nah guys, mungkin kalian bingung ya kenapa gue bahas video seperti ini. Jadi, belakangan gue lagi banyak, dan gue merasa kayak gue bahas terlalu technical ya. Terlalu technical, jadi kayak terlalu heavy. Takutnya kalian terlalu pusing, dan juga jadinya kalian menyerap ilmu tapi tidak dipraktekkan juga. Dan ini menurut gue kayak, kalau gue lihat ya, terlalu banyak informasi yang kalian dapatkan, terlalu teknikal juga, itu tidak baik juga ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus back to basic. That's why gue pengen jelasin ke kalian, lebih ke pertumbuhan seller ini tuh ketika tokonya baru berjalan, yang dilakukan tuh apa. That's why gue nggak bahas soal teknikal yang gue lakukan, tapi lebih ke seller ini lakukan apa sebelum tokonya gue pegang. Nah, jadi terbukti toko bisa jalan-jalan saja. Urusan lu pengen berkembang, lu pengen scale up, lu pengen pelajari lebih dalam, atau pengen iklan lu lebih bagus, mungkin lu bisa nonton video gua, atau mungkin lu pakai jasa gua. Itu bisa aja teman-teman. Tapi gue juga tidak menyarankan. Kalau lu bisa running sendiri, guys, lu cari di mana guys? Gue tuh pure guys, pengen kasih tau ke kalian. Karena gue pun di video gue berapa kali gue suka bilang, lu nggak usah pakai jasa gua, lu nggak usah ikut kelas gua juga. Yang penting lu bisa jalan sendiri. Oke guys, jadi sekali lagi gue ucapkan terima kasih, dan semoga kalian mendapatkan insight baru, experience baru, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan sekali gue ucapkan jangan lupa untuk like, dan kalian boleh komen sebanyak-banyaknya, kok bahas video ini dong, atau mungkin kalian boleh deh komen kayak,
selama ini ketika nonton channel YouTube gua, kalian itu udah merasakan apa? Apa yang sudah kalian alami? Apakah atau kalian bertumbuh? Apakah kalian menemukan channel YouTube yang tepat ketika bahas jualan online? Coba gue pengen tahu komentar kalian di bawah ini. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Banyak video-video, pemilihan-pemilihan video yang bisa kalian beli. Dan juga buat teman-teman sini yang pengen pakai jasa gue untuk gue datang ke toko kalian, ke kantor kalian, atau mungkin toko kalian pengen gue handle, ada pertemuan offline atau online, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini, guys. Tapi mohon maaf, kalau misalnya chatnya agak lama dibalasnya nih, guys, ya. Karena yang chat cukup banyak, jadi mohon bersabar. Chill, guys. Sabar, guys. Karena chat benar-benar cukup banyak, jadi kalau misalnya belum dibalas dalam waktu beberapa hari, atau seminggu, 2 minggu, kalian boleh chat lagi. Karena jujur gue bilang chatnya banyak banget yang masuk, jadi mohon bersabar aja. Oke, guys, sekali lagi terima kasih. Rio Gandhi, peace out.